Kembali lagi bersama kami, korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan tidak sedikit orang yang berkata bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam tahap akut. Ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto, bagi Presiden Republik Indonesia, bagaimana cara menghandle hama korupsi di negara kita tercinta ini. Seharusnya kita pun sebagai rakyat harus berkontribusi besar terhadap penuntasan kasus korupsi. Salah satunya adalah terus mendorong DPR maupun pemerintah untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Sebenarnya Pak Presiden Prabowo Subianto memasukkan RUU perampasan aset ke dalam RUU yang prioritas untuk dibahas. Jadi, kalau masyarakat menginginkan RUU perampasan aset untuk disahkan, tidak ada salahnya untuk berdemo. Kita semua tahu dan kita semua harus melihat bagaimana demo yang terjadi di Indonesia. Yang demo besar baru-baru ini terjadi, saya tidak melihat dan saya tidak mendengar apakah mereka-mereka ini meminta undang-undang perampasan aset untuk disahkan, adapun berskala kecil jika harus dibandingkan dengan demo Indonesia Gelap dan demo revisi Undang-Undang TNI. Tentu saja ini sebuah kontradiksi yang patut kita pertanyakan. Kenapa esensi undang-undang yang penting dan mendesak seolah luput dari pandangan masyarakat maupun DPR. Jadi artinya Pak Presiden akhirnya mengambil sebuah kebijakan yang sangat ekstrim. Meskipun banyak menuai pro kontra, namun Pak Prabowo tetap mengambil kebijakan ini. Kebijakan yang tentu saja ditakuti oleh para koruptor di luar sana. Kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar, kita bertekad membela rakyat kita. Terima kasih dari saya, selamat sekali lagi. Nanti kalau ada tempat lagi, kalau tidak salah nanti sore saya akan bicara dengan beberapa ratus rektor, ya, dan dekan. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang, pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh
di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tolong volume di ruang sebelah dikecilin nggak ya? Ruang sebelah. Ya. Konsentrasi rekan-rekan terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati Kasatgas Penyidikan Bapak Budi Sokmo Wibowo, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada sore hari ini, tanggal 20 Maret tahun 2025. KPK akan menyampaikan konferensi pers terkait penahanan tersangka perkara LPI. Untuk lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, Mas Budi Sokmo, dan rekan-rekan jurnalis sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, kembali Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun. Dari 11 debitur yang telah dilakukan penyidikan, KPK saat ini akan menyampaikan terkait dengan satu debitur terlebih dahulu, yaitu PT Petroenergi atau PE. Dalam konstruksi perkaranya bahwa diduga telah terjadi benturan kepentingan atau COI antara Direktur LPEI dengan debitur PT PE dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. Jadi kreditnya itu sudah ada kesepakatan awal, jadi sudah ada pembicaraan antara para petinggi di LPI, yaitu direkturnya, kemudian dengan debiturnya dari PT PE. Kemudian direktur LPI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Jadi kreditnya yang dari LPI itu adalah untuk pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang ekspor atau yang membiayai ekspor, seperti itu. Nah, ini pada pelaksanaannya seharusnya kan setelah memberikan kredit, LPI itu juga mengontrol, mengecek sebetulnya uang yang diberikan kreditnya itu betul nggak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi pada kenyataannya hasil penyidikan itu tidak sesuai seperti itu. Jadi tidak ada kontrol seperti itu. Debitur LPI memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan. Jadi sebetulnya hasil pengecekan ada informasi masuk dari bawahan di LPI bahwa debitur ini tidak cocok gitu untuk mendapatkan kucuran kredit. Tapi tetap saja karena tadi di awal kan sudah ada pembicaraan, ada COI antara Direktur LPI dengan debiturnya dari PE. PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlying pencairan fisik tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. PT PE melakukan window dressing terhadap laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya pun dibuat bagus gitu ya. Dibuat bagus sehingga PT PE menjadi layak untuk menerima kucuran dana pinjaman dari LPI. PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPI. Atas pemberian fasilitas kredit oleh
LPI khusus kepada PTPE ini telah mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut. Jadi ada dua termin. Yang pertama, outstanding pokok KMKE 1 PT Petro Energi ini dalam bentuk dolar ya, dalam bentuk dolar Amerika. 18.070.000 US dollar. Yang kedua, outstanding pokok KMKE 2 PT Petro Energi ini dalam bentuk rupiah 549.144.535.027 rupiah. KPK selanjutnya pertanggal 20 Maret 2025 hari ini menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu DW Dir LPI, AS Dir LPI, kemudian JM debitur, NN debitur, dan SMD debitur. Nah, yang NN ini minggu sebelumnya sudah kita lakukan penahanan, sehingga yang hari ini yang hadir adalah 2 orang, yaitu JM dan SMD. Berdasarkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 306 tahun 2025 tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangkanya, mohon maaf, tadi per tanggal 20 Februari 2025 ya. Selanjutnya, guna kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara LPI pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025, yaitu Saudara JM berdasarkan surat perintah penahanan nomor Perinhan 23 di 0103 2025. Kemudian Saudari SMD berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 24 di 0103 2025. 1 minggu sebelumnya, yaitu tanggal 13 Maret 2025, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka juga terkait LPI, yaitu Saudara NN berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 16 di 0103 2025. Untuk tersangka JM dan SMD ditahan di cabang rutan dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari, mulai tanggal 20 Maret 2005 sampai dengan tanggal 8 April 2025. Sedangkan tersangka NN ditahan selama 20 hari, mulai tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025 di tahanan cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur. KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka sebanyak 22 aset di Jabodetabek serta 2 aset di Surabaya. Terhadap ke-24 aset tersebut dilakukan penilaian berdasarkan ZNT senilai 882.180.000. Jadi demikian konvers perkembangan penyidikan dugaan TPK terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI khususnya kepada PT PE. Untuk debitur-debitur lainnya kami juga sedang melakukan penyidikan, jadi mohon rekan-rekan tunggu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar perkara LPI ini. Mas Chandra, silakan. Di kasus LPI ini kan ada kode uang zakat ya. Itu 2,5 sampai 5%. Nah, kalau boleh tahu siapa sih penerima-penerima dari uang zakat yang bukan zakat ini? Terus range-nya berapa kalau boleh tahu kalau dirupiahkan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar? Lagi? Satu aja ya? Oke. Silakan. Oke. Budi Sokmo. Baik, terima kasih. Terkait dengan uang zakat tadi, saya sampaikan bahwa uang zakat tersebut yang menerima terkait dengan pemberian dari para debitur, yaitu adalah sampai saat ini dari hasil penyidikan adalah para direktur, terutama direktur yang menandatangani terkait persetujuan sebesar
uang yang dikeluarkan oleh LPI. Jadi di LPI ini seperti contohnya PI ini dibagi dengan 2 termin masing-masing sesuai dengan kapasitas dari para direktur. Untuk tersangka kami dari LPI yaitu saudara DW dan AS ini kapasitasnya itu melakukan persetujuan atau memberikan tanda tangan terhadap persetujuan kredit di bawah 300 miliar. Jadi dari situlah besarannya nanti ditentukan 2,5 sampai 5% dari kredit setiap termin yang dikucurkan oleh LPI. Nah, untuk saat ini sejauh ini yang dari hasil penelitian dari penyidikan yang kita dapatkan adalah pihak yang menerima adalah para direktur yang menandatangani langsung terkait dengan sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh LPI. Demikian Mas Chandra. Terima kasih. Baik, cukup ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau begitu untuk konferensi pers kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oke, silakan di ruang tunggu sini. Bisa minta tolong volume di ruang sebelah dikecilin nggak ya? Ruang sebelah. Ya. Konsentrasi rekan-rekan terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati Kasatgas Penyidikan Bapak Budi Sokmo Wibowo, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada sore hari ini, tanggal 20 Maret tahun 2025, KPK akan menyampaikan konferensi pers terkait penahanan tersangka perkara LPI. Untuk lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, Mas Budi Sokmo, dan rekan-rekan jurnalis sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, kembali Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI, di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPI kepada 11 debitur berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun. Dari 11 debitur yang telah dilakukan penyidikan, KPK saat ini akan menyampaikan terkait dengan satu debitur terlebih dahulu, yaitu PT Petroenergi atau PE. Dalam konstruksi perkaranya bahwa diduga telah terjadi benturan kepentingan atau COI antara Direktur LPI dengan debitur PT PE dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. Jadi kreditnya itu sudah ada kesepakatan awal, jadi sudah ada pembicaraan antara para petinggi di LPI, yaitu direkturnya, kemudian dengan debiturnya dari PT PE. Kemudian Direktur LPI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Jadi kreditnya
yang dari LPI itu adalah untuk pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang ekspor atau yang membiayai ekspor, seperti itu. Nah, ini pada pelaksanaannya seharusnya kan setelah memberikan kredit, LPI itu juga mengontrol, ngecek sebetulnya uang yang diberikan kreditnya itu betul nggak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi pada kenyataannya hasil penyidikan itu tidak sesuai seperti itu. Jadi tidak ada kontrol seperti itu. Debitur LPI memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan. Jadi sebetulnya hasil pengecekan ada informasi masuk dari bawahan di LPI bahwa debitur ini tidak cocok gitu untuk mendapatkan kucuran kredit. Tapi tetap saja karena tadi di awal kan sudah ada pembicaraan, ada COI antara direktur LPI dengan debiturnya dari PE. PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlying pencairan fisik tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. PT PE melakukan window dressing terhadap laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya pun dibuat bagus gitu ya. Dibuat bagus sehingga PT PE menjadi layak untuk menerima kucuran dana pinjaman dari LPI. PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPI. Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPI khusus kepada PT PE ini telah mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut. Jadi ada dua termin. Yang pertama, outstanding pokok KMKE1 PT Petro Energi ini dalam bentuk dolar ya, dalam bentuk dolar Amerika. 18.070.000 US dollar. Yang kedua, outstanding pokok KMKE 2 PT Petro Energi ini dalam bentuk rupiah 549.144.535.027 rupiah. KPK selanjutnya pertanggal 20 Maret 2025 hari ini menetapkan 5 orang sebagai tersangka yaitu DW Dir LPI, AS Dir LPI, kemudian JM debitur, NN debitur, dan SMD debitur. Nah, yang NN ini minggu sebelumnya sudah kita lakukan penahanan, sehingga yang hari ini yang hadir adalah 2 orang yaitu JM dan SMD. Berdasarkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 306 tahun 2025 tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangkanya, mohon maaf tadi per tanggal 20 Februari 2025 ya. Selanjutnya guna kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara LPI pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025 yaitu Saudara JM berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 23 di 0103/2025. Kemudian Saudari SMD berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 24 di 0103/0103/2025. 1 minggu sebelumnya yaitu tanggal 13 Maret 2025 KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka juga terkait LPI yaitu Saudara NN berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 16 di 0103/0103/2025. Untuk tersangka JM dan SMD ditahan di cabang rutan dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari mulai tanggal 20 Maret 2005 sampai dengan tanggal 8 April 2025. Sedangkan tersangka NN ditahan selama 20 hari mulai tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025 di tahanan cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur. KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka sebanyak 22 aset di Jabodetabek serta 2 aset di Surabaya. Terhadap ke-24 aset tersebut dilakukan penilaian berdasarkan ZNT senilai 882.546.180.000.
Jadi demikian konvers perkembangan penyidikan dugaan TPK terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI khususnya kepada PT PE. Untuk debitur-debitur lainnya kami juga sedang melakukan penyidikan, jadi mohon rekan-rekan tunggu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar perkara LPI ini. Mas Chandra, silakan. Di kasus LPI ini kan ada kode uang zakat ya. Itu 2,5 sampai 5%. Nah, kalau boleh tahu siapa sih penerima-penerima dari uang zakat yang bukan zakat ini? Terus range-nya berapa kalau boleh tahu kalau dirupiahkan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar? Lagi? Satu aja ya. Oke. Silakan Pak Budi Sukmo. Baik, terima kasih. Terkait dengan uang zakat tadi, saya sampaikan bahwa uang zakat tersebut yang menerima terkait dengan pemberian dari para debitur yaitu adalah sampai saat ini dari hasil penyidikan adalah para direktur, terutama direktur yang menandatangani terkait persetujuan sebesar uang yang dikeluarkan oleh LPI. Jadi di LPI ini seperti contohnya PI ini dibagi dengan 2 termin masing-masing sesuai dengan kapasitas dari para direktur. Untuk tersangka kami dari LPI yaitu saudara DW dan AS ini kapasitasnya itu melakukan persetujuan atau memberikan tanda tangan terhadap persetujuan kredit di bawah 300 miliar. Jadi dari situlah besarannya nanti ditentukan 2,5 sampai 5% dari kredit setiap termin yang dikucurkan oleh LPI. Nah, untuk saat ini sejauh ini yang dari hasil penelitian dari penyidikan yang kita dapatkan adalah pihak yang menerima adalah para direktur yang menandatangani langsung terkait dengan sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh LPI.